selalu ada di belakang layar. Suarakulah yang bikin orang bahagia. Tapi ini sebenarnya bukan satu-satunya pekerjaanku. Film ini mengisahkan tentang seorang perempuan yang bermimpi ingin bisa bernyanyi di atas panggung. Namun, karena parasnya yang kurang begitu menarik dan memiliki postur tubuh yang bisa dibilang besar, maka sangat tidak memungkinkan bagi dia untuk bernyanyi dan berdiri di atas panggung sebagai pusat perhatian. Juwita namanya, si pemilik suara emas yang kerap menjadi sosok di balik layar. Dia mengurungkan mimpi-mimpinya dan rela menjadi backing vokal untuk seorang primadona yang suaranya pas-pasan namun berparas menarik. Selain kesenjangan sosial yang dia rasakan, Juwita juga selalu mendapatkan cercaan dari orang-orang sekelilingnya. Rekan kerja beserta produsen musiknya tidak pernah mengapresiasi. Mereka selalu saja mencerca dan memandang sebelah mata. Padahal sudah sangat jelas bahwa suara emas itu berasal dari Juwita. Assalamualaikum kawan diwar, saya Siska Aulia akan bersama kalian dalam beberapa menit ke depan. Film 200 Spun Beauty ini remake dari film Korea Selatan dengan judul yang sama, dan versi Indonesianya baru tayang beberapa minggu yang lalu pada 23 Juni di Prime Video. Berbicara tentang beauty privilege, tentu sangat erat kaitannya dengan kesenjangan sosial. Hal ini disebabkan karena konon katanya dunia hanya milik si cantik. Apa itu benar? Benar gak ya? Dilihat pada film 200 Spun Beauty, Juwita, si pemilik suara emas, selalu dipandang sebelah mata oleh rekan kerjanya, bahkan oleh produser musiknya sendiri. Berbanding terbalik dengan Eva, seorang primadona yang memiliki suara pas-pasan, namun selalu mendapatkan perlakuan spesial karena memiliki paras yang begitu menarik. Keadaan seperti ini sangat berdampak besar bagi Juwita. Dia sangat terobsesi untuk kurus dengan membuang semua lemak yang ada pada tubuhnya. Dalam buku Diktat Kodoya Fikriya Mu'asiro tingkat 1, Bab Ahkam Al-Amaliyat fi Tajmili Nisa, dikatakan bahwa hukum asal mengubah ciptaan Allah itu tidak diperbolehkan, haram. Karena sejatinya manusia dituntut untuk menjaga dirinya sendiri, hifdzun nafs. Pada kasus film 200 Spun Beauty, Juwita melakukan proses sedot lemak di bagian seluruh tubuhnya. Menurut perspektif pribadi, proses sedot lemak yang Juwita lakukan berdasarkan pada makosid yang sifatnya doruriyat, mendapatkan cercaan dan hinaan sepanjang hidupnya. Seperti yang dia bilang, cercaan yang dia dapatkan lebih menyakitkan daripada sayatan pisau saat operasi. Tapi ternyata itu semua gak ada apa-apanya. Karena aku udah pernah ngerasain hal yang lebih menyakitkan di dunia ini. Yaitu perlakuan orang-orang seperti kamu. Jika keadaan seperti ini, maka hal demikian masuk ke dalam ranah yang diperbolehkan, asalkan tidak ada mudorot di dalamnya. Tetapi, jika niat dan tujuannya hanya untuk mempercantik diri semata, maka hal tersebut dilarang. Contohnya, jika ada seseorang yang memiliki lemak tidak berlebihan, maka tidak mengharuskan untuk melakukan sedot lemak. Karena pada dasarnya, segala sesuatu itu kembali kepada tujuannya. Dalam makosid itu, terdapat doruriyat, primer, haziat, sekunder, dan tasiniat, terasiat. Dan dalam sedot lemak terdapat mudorot yang cukup banyak. Dan Islam melarang akan hal tersebut karena dituntut untuk hifdzun nafs bagi umatnya. Namun, ketika sedot lemak itu karena ada tujuan, semisal menghindari cercaan, supaya tidak terkena penyakit obesitas atau semacam halnya yang aman dari mudorot, maka itu diperbolehkan. Karena itu termasuk ke dalam makosid yang sifatnya doruriyat, asalkan niat dan tujuannya itu bukan untuk mempercantik atau agar terlihat lebih menarik, sebab bisa berubah menjadi haram. Kegiatan tersebut juga diperbolehkan ketika untuk menyenangkan suami. Film ini adalah salah satu dari banyaknya film yang membahas tentang beauty privilege. Ada juga film Imperfect 2019 yang mana si tokoh mengatasinya dengan cara diet dan olahraga. Ataupun film True Beauty 2021, si tokoh mengatasinya dengan cara belajar make up. Dapat saya simpulkan, mendapatkan kesenjangan sosial dan cercaan amat sangat berdampak negatif yang dapat mempengaruhi psikologis kepribadian.
Meskipun setiap orang berbeda dalam mengatasinya. Maka dari itu, mulai saat ini dan dari kita, mari belajar mencintai diri sendiri dan bersikap adil dalam setiap keadaan, menumbuhkan rasa kasih sayang sesama umat manusia dan sikap ekualitas. Sekian dari saya, see you on next video, bye-bye.